Yang akan saya sampaikan ini adalah materi mengenai penulisan jurnal IEEE sesuai dengan yang diamanahkan kepada saya. Jadi saya di IEEE, saya anggota sejak tahun 96 sebagai student member, 1996 student member, kemudian 2002 itu saya upgrade jadi member karena sudah bukan mahasiswa lagi. Kemudian 2013 saya jadi senior member. Jadi saya sekarang sebagai dosen di ITS ya, Institut Teknologi 10 November. Jadi yang akan saya bahas ini hari ini adalah seperti ini ya. Jadi saya mulai dengan kelengkapan substansi makalah, kemudian saya susul dengan kebaruan gagasan nantinya, kemudian keunggulan gagasan, penjelasan teoritis keunggulan, dan terakhir nanti pembuktian keunggulan. Saya mulai dengan kelengkapan substansi makalah lebih dulu karena ini penting. Jadi kalau kita melakukan penelitian secara umum tahap-tahapnya adalah tentunya kita perlu mengidentifikasi lebih dulu permasalahan umumnya itu apa, jadi yang menjadi latar belakang. Ini masih permasalahan umum, masih cukup luas, maka kita perlu mengerucutkan dalam satu fokus, ya, fokus permasalahan sedemikian hingga nanti yang kita sampaikan di dalam paper itu tidak terlalu luas, ya, tapi mendalam gitu ya. Kemudian kita lakukan mohon izin kalau barangkali saya bisa dilepas dari co-host ya karena sering muncul hitam-hitam ini nanti layarnya tutup. Jadi mungkin saya jadi peserta biasa saja supaya enggak muncul ini yang hitam-hitam tadi itu. Nah, jadi setelah kita fokuskan, kita kerucutkan permasalahannya, kita perlu melakukan studi literatur. Jadi kita siapkan studi literatur mengenai solusi yang sudah pernah diusulkan oleh peneliti-peneliti yang lain, yang sudah terbit dalam jurnal ataupun konferensi, yang dimaksudkan solusi terhadap permasalahan yang menjadi fokus paper ini tadi. Jadi kita inventarisasi solusi-solusi tersebut, kemudian bukan hanya diinventarisasi, tapi dicari keunggulannya masing-masing tentunya, dan kelemahannya. Jadi biasanya kalau seorang peneliti itu menulis paper mengenai gagasan atau solusi yang dia usulkan, pasti yang ditekankan itu adalah keunggulan-keunggulannya. Ya, jarang sekali, malah mungkin peneliti itu ketika menulis paper itu menunjukkan kelemahan dari metode yang dia usulkan. Ya, jadi biasanya kelemahan dari sebuah metode yang kita baca dari paper itu harus kita cari sendiri ya karena biasanya tidak disebutkan secara eksplisit oleh penulisnya ya. Jadi dari situ nanti untuk setiap paper, setiap solusi yang diusulkan dalam paper kita cari keunggulannya tetapi juga kelemahannya. Nah, kemudian kelemahan itu berarti masih menandakan masih ada permasalahan ya. Jadi dari semua paper yang sudah kita baca, kita cari bagian mana atau aspek mana dari semua solusi itu yang ternyata sama-sama masih belum maksimal gitu ya, yang masih memerlukan solusi ya. Nah, mungkin celahnya ini enggak hanya satu tapi 3 gitu misalkan ya. Nah, dari celah permasalahan yang teridentifikasi ini kita coba mengidentifikasi, kita coba memunculkan gagasan kita sendiri ya mengenai ada 2 kata sifat di sini. Solusi yang baru, pertama baru ya. Kata sifat yang pertama adalah baru, kata sifat yang kedua adalah unggul ya. Jadi solusi yang tidak hanya baru tapi juga unggul ya untuk menyelesaikan celah permasalahan tersebut. Unggul ini dalam arti lebih baik dibandingkan solusi yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian ini sampai tahap ini kita itu belum melakukan penelitian, studi literatur dan memikirkan gagasan yang baru dan unggul tadi. Jadi artinya pada saat itu kita juga belum tahu sebenarnya unggul atau tidak itu belum tahu. Kita harus sudah siap dengan penjelasan teoritis mengenai keunggulan yang kita harapkan itu. Ya. Jadi sebentar ini di tempat saya internetnya agak bermasalah, saya mungkin stop video sebarang sejenak. Nah, ini saya stop dulu.
Oke ya, jadi apa namanya? Kita perlu menyampaikan atau sudah siap dengan dasar pemikiran teoritis yang mendukung pernyataan kita bahwa solusi baru yang kita usulkan ini memang lebih unggul dibandingkan solusi lainnya. Padahal kita belum melakukan penelitian. Ya. Jadi kita harus sudah siap dengan itu. Nah, setelah kita sudah siap dengan yakin bahwa ini pasti unggul ini karena secara teoritis sudah bisa kita jelaskan bahwa ini pasti unggul, ya. Maka kemudian kita rumuskan hipotesis, ya. Hipotesis yang dikaitkan dengan keunggulan atau kemampuan dari solusi yang diusulkan itu tadi, ya. Jadi keunggulan yang kita harapkan itu, ya. Nah, sampai tahap ini, jadi 6 box pertama ini sebenarnya inilah yang kita tulis dalam proposal riset sebenarnya, ya. Jadi kita belum melakukan riset yang secara fisik kita akan melakukan simulasi atau eksperimen nantinya, ya. Tapi di sini nih kita udah sampai pada sebuah gagasan yang kita harapkan unggul dan siap untuk kita buktikan, ya. Jadi ketika dana dikti misalkan, maka nilai proposalnya itu pasti akan tinggi kalau kita udah mengusulkan sebuah gagasan solusi baru ini tadi yang kita yakin lebih unggul, ya, dan keyakinan kita tentang keunggulan ini sudah didukung oleh penjelasan teoritis atau penjelasan ilmiah, ya. Nah, kemudian biasanya proposal ini kita ajukan ke dikti, ya, Semli Tapmas gitu misalkan, dan kemudian ternyata direview lolos gitu, ya. Kemudian kita mendapatkan dana. Nah, dananya itu yang kita perlukan untuk melaksanakan ini pengujian hipotesis, entah itu dengan simulasi atau eksperimen, ya. Jadi dananya itu biasanya digunakan kalau eksperimen mungkin di lab perlu ada bahan habis pakai, ya, atau mungkin perlu pengukuran ke lapangan, berarti ada transportasi dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu jadi di sini di tahap ini kita melakukan pembuktian mengenai keunggulan solusi yang tadi kita nyatakan di awal, ya. Jadi di sini tadi belum terbukti, masih sinilah kita buktikan keunggulan tersebut, ya, keunggulan solusi yang kita tawarkan tersebut. Setelah itu kita tarik kesimpulan dan kita makalah, ya. Oke, jadi ini sebenarnya tahapan penelitian kita. Nah, dari tahap-tahap penelitian tadi dari awal sampai akhir, maka yang perlu kita siapkan sebelum kita bisa menulis makalah, ya, untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah itu ada 6 ini, ya. Jadi ini semacam checklist gitu. Pertama, ya, apakah kita sudah punya formulasi permasalahan umumnya dan fokusnya, ya, jadi yang mengerucut ke sebuah fokus. Kedua, apakah kita sudah melakukan studi literatur terhadap solusi-solusi yang sudah ada. Ketiga, solusi yang sudah kedua tadi, ya, solusi yang sudah ada, tapi juga sekaligus membahas keunggulan dan kelemahan masing-masing, ya. Ketiga, apakah kita sudah mengidentifikasi celah yang masih memerlukan perbaikan atau memerlukan solusi baru. Nah, keempat ini apakah kita juga sudah siap dengan gagasan atau usulan solusi baru yang unggul, yang mampu menyelesaikan celah permasalahan tadi, ya. Nah, ini jadi semakin tinggi tingkat kebaruan atau inovasinya, tentunya akan makin baik, ya. Nah, kemudian alasan yang kelima adalah alasan ilmiah atau dasar pemikiran teoritis, ya, atau penjelasan teoritis mengenai keunggulan solusi baru tersebut, ya. Jadi di tahapan proposal tadi, ya, kalau kita tidak menuliskan gagasan alasan kita mengusulkan solusi ini, ya, kalau di proposal ini, ya, maka reviewer proposal itu akan melihat ini mengajukan solusi seperti ini tapi kok nggak ada alasannya, kenapa kok sampai dia mengusulkan solusi ini gitu. Mengapa harus disampaikan alasan itu? Karena ujung-ujungnya nanti berimbas kepada penggunaan dana, ya, dana riset. Nah, kalau alasannya kurang meyakinkan bahwa solusi ini nanti akan lebih unggul dibandingkan solusi sebelumnya, maka sudah terlanjur dilakukan eksperimen, misalkan menghabiskan tenaga, waktu, dan dana tentunya. Ternyata solusinya
tidak lebih baik dibandingkan yang sudah ada ya. Jadi oleh karena itu alasan ilmiah atau penjelasan teoritis mengenai solusi baru ini adalah merupakan satu poin penting ya. Nah, yang terakhir tentunya adalah pembuktian tentang keunggulan tersebut ya. Jadi dan ini nanti bisa dilakukan dalam bentuk simulasi dan atau eksperimen ya. Jadi bisa kadang-kadang bisa salah satu, tapi kadang-kadang juga bisa dua-duanya ya. Bisa simulasi dan eksperimen, tergantung nanti seperti apa jenis penelitiannya ya. Nah, kita perlu pastikan bahwa 6 butir di atas ini sudah siap sebelum kita mulai menulis makalah untuk jurnal ya. Oke, ini apa namanya? Bagian yang penting ya, karena 1 sampai 6 ini nggak lengkap, rasa-rasanya ada yang kurang itu dalam makalahnya ya, dan itu jadi berisiko ditolak ya oleh jurnal, oleh reviewer jurnal. Oke, jadi kesimpulan dari tadi itu adalah bahwa kesuksesan mempublikasi makalah di jurnal ataupun jurnal lainnya ya yang berkualitas tinggi itu sangat ditentukan oleh 2 hal. Pertama, penulisan makalah, pasti ya, sudah pasti penulisan makalah, dan itu yang nanti akan kita bahas ya. Tapi yang nomor 2 nggak kalah pentingnya, ini nomor 2 saya tampilkan. Nah, nomor 2 ini bahwa kesuksesan mempublikasi makalah di jurnal IEEE atau jurnal berkualitas lainnya juga ditentukan oleh penelitiannya ya, oleh penelitian yang hasilnya nanti akan dilaporkan dalam makalah, dan kaitan studi literaturnya sudah cukup luas dan dalam ya, dan mungkin juga sudah updated ya, sudah termasuk referensi-referensi baru. Kemudian latar belakang permasalahannya adalah cukup penting, sangat penting ya, signifikan. Kemudian solusi yang diusulkan juga solusi yang baru ya. Jadi solusi yang baru itu kayak apa ya? Misalkan Bapak Ibu mengusulkan sebuah model baru dari sebuah sistem, mengusulkan algoritma baru, metode baru, desain baru ya, dan seterusnya ya. Jadi sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian kita juga harus yakin solusi tersebut unggul. Jadi kita sudah punya dasar pemikiran ilmiah yang mendukung keunggulan solusi. Nanti akan kita bahas ya, keunggulan itu maksudnya apa ya. Kemudian yang terakhir juga kita sudah melakukan simulasi dan eksperimen untuk membuktikan keunggulan tersebut, dan simulasi dan eksperimennya dilakukan dengan benar. Kemudian analisis terhadap hasil simulasi atau eksperimen juga sudah kita lakukan dengan benar. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ini bahwa penulisan makalah ini bukan hanya satu-satunya hal penting yang harus sudah ada lebih dulu sebelum kita bisa menulis makalah yang baik untuk publikasi di jurnal IEEE. Jadi langkah pertama itu justru yang nomor 2 ini, penelitiannya harus baik lebih dulu gitu ya. Kita harus punya penelitian yang baik dan kuat lebih dulu sebelum kita bisa menulis makalah yang layak masuk di jurnal yang berkualitas tinggi. Jadi bukan hanya jurnal IEEE, tapi secara umum jurnal yang berkualitas tinggi. Ya. Nah, oleh karena itu kita lihat sekarang bahwa penelitian ini penting, dan artinya gini, ini ada saran dari saya. Jadi supaya kegiatan workshop atau webinar penulisan makalah untuk jurnal IEEE atau jurnal berkualitas itu bermanfaat ya, maka sebaiknya ya jangan hanya dilakukan sekali begini saja ya, apalagi cukup mendadak gitu ya, walaupun memang sudah direncanakan berapa minggu yang lalu ya, sudah lama, tapi juga mungkin akan lebih baik lagi kalau kita lakukan secara bertahap ya. Jadi pertama ini di hari ini nanti akan saya sampaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan penulisan makalah untuk jurnal IEEE ya. Nah, ini kaitannya dengan penelitian sebenarnya ya. Jadi penelitiannya harus bagaimana ini supaya nanti hasil dari penelitian itu juga layak untuk ditulis dalam sebuah makalah yang bisa di-accept ya, bisa diterima oleh jurnal IEEE ya. Jadi bukan hanya penulisannya saja yang penting, tapi penelitiannya pun penting ya. Bahkan kalau nggak ada penelitian itu ya kita nggak bisa nulis makalah untuk jurnal IEEE gitu ya. Nulis makalah aja juga nggak bisa kalau nggak ada penelitiannya lebih dulu ya. Jadi oleh karena itu saya sarankan ini bertahap. Hari ini adalah ini ya, persiapan menulis
makalah jurnal IEEE. Tahap keduanya nanti kita bikin lagi workshop seperti ini, misalkan mungkin 2-3 bulan lagi gitu ya, karena tentunya barangkali hari ini banyak yang belum siap dengan penelitiannya ataupun hasil penelitiannya, sehingga nanti ketika sehabis webinar ya udah hilang gitu apa yang kita bahas bersama-sama di webinar ini, jadi udah hilang gitu ya, karena tidak terkait langsung dengan sebuah penelitian yang sedang berjalan ya. Jadi yang saya bayangkan kalau nanti bisa dilakukan bertahap seperti ini, manfaatnya akan lebih real ya, manfaatnya akan lebih konkret ya. Kemudian jadi tahap 2-nya penulisan makalah untuk jurnal IEEE. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang pada saat ini nanti di tahap 2 itu memang sudah waktunya nulis makalah untuk jurnal IEEE ya, sudah siap dengan hasil penelitiannya masing-masing sesuai dengan yang tadi saya sebut di depan, ada solusi yang baru dan unggul dan seterusnya itu tadi, maka selang beberapa waktu kemudian kita bisa lanjutkan ke tahap 3, dan ini tentunya bagi Bapak Ibu yang memang sedang menulis makalah, kita bisa lakukan semacam klinik penulisan makalah ya. Jadi langsung hands on gitu ya. Jadi kita bisa kupas satu persatu makalah yang sedang ditulis, sedang dipersiapkan ya. Jadi artinya tidak sekedar webinar, tapi kita udah langsung semacam meningkatkan atau memoles penulisan makalah ya. Jadi ini saran dari saya, moga-moga nanti terlaksana. Nah, tahap 2, tahap 3 ya silakan bisa kalau tadi Pak Wahyudi Hasbi itu sempat menyatakan bahwa oke, tahap 2 dan tahap 3 mungkin bisa dilakukan ketika berkunjung ke Papua barangkali gitu. Jadi ya oke, itu bisa. Ya nanti kita lihat ya, karena ini kondisi pandemi masih berubah-ubah gitu kayaknya. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa pun mungkin webinar juga bisa gitu ya. Dan sementara ini mungkin penyelenggaranya Fakultas Teknik Unipa nanti bergantian. Saya lihat juga ada beberapa kawan yang berasal dari universitas lain di Papua juga, atau mungkin yang lainnya di Indonesia Timur, barangkali ada yang dari Maluku misalkan, atau dari Nusa Tenggara, itu juga bisa ya. Enggak masalah sama sekali ya. Tapi saran saya seperti ini supaya lebih bermanfaat ya, tidak sekedar lewat begitu saja. Oke, jadi itu tadi yang terkait kelengkapan substansi makalah, termasuk saran terakhir tadi.